Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Batari Hendrawangsa bersama dengan rekan-rekan saya di kelompok ini, Dalva, Matthew, Putri, dan Salma. Kami akan mempresentasikan analisis kasus yang berjudul Analisis Kasus Penyelewengan Dana oleh FAB dalam mata kuliah Business Communication. Perkenalkan, saya Batari Hendrawangsa dengan NIM 25242060039. Perkenalkan, nama saya Dalva Sabrina Infako dengan NIM 25242060002. Halo, perkenalkan nama saya Matthew Felipe dengan NIM 2524206060. Perkenalkan, nama saya Putri Haliza dengan NIM 252420606061. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Ramadinda, NIM 252420600020. Baik, sebelum masuk ke dalam kasus yang terjadi, kami akan memulai dengan profil perusahaan FAB. FAB atau Fantastis Anak Bangsa adalah sebuah grup agensi kreatif asal Indonesia. Mereka bergerak di bidang branding, digital marketing, periklanan, aktivasi merek, produksi konten, hingga manajemen talenta. Yang perlu kita pahami dari struktur FAB adalah mereka memiliki beberapa anak agensi dengan badan hukum dan rekening yang terpisah. Namun, pengelolaan keuangannya justru dikendalikan secara terpusat. Sebelum tahun 2025, FAB tercatat berkembang sangat pesat melalui ekspansi, akuisisi, dan berbagai investasi di bisnis kreatif. Mereka dijuluki sebagai salah satu permata industri kreatif tanah air. Sayangnya, kejayaan ini mulai runtuh akibat krisis internal yang mengguncang perusahaan. Untuk memahami bagaimana krisis ini terjadi, saya akan persilahkan rekan saya Dalva untuk menjelaskan kronologi dan akar permasalahannya. Oke, terima kasih Batari. Lalu mari kita lanjut lihat kronologi kasus yang terjadi di FAB. Di tahun 2025, mulai muncul keluhan mengenai keterlambatan pembayaran gaji, vendor, freelancer, dan mitra bisnis. Akibat masalah pembayaran ini, sejumlah proyek besar terhambat karena perusahaan mulai kehilangan likuiditas. Keluhan ini viral di media sosial, sehingga isu FAB menjadi konsumsi publik. Hal ini mengungkap adanya dugaan lemahnya tata kelola keuangan. Puncaknya itu adalah di krisis semakin besar setelah terungkap adanya investasi yang gagal, dugaan penyalahgunaan dana perusahaan, serta tunggakan pajak. Kondisi ini langsung menurunkan kepercayaan publik secara drastis. Lalu apa yang menjadi akar masalah dari semua ini? Berdasarkan analisis, ada 7 poin utama yang menyebabkan kasus ini terjadi. Yang paling krusial adalah sistem keuangan yang kacau. Dana klien ditarik otomatis ke rekening pusat FAB tanpa sepengetahuan pemimpin agensi. Dan ada sistem pendanaan internal yang sama sekali tidak transparan ke pemegang saham. Lalu manajemen berisiko dan kecurangan. Terjadi investasi berisiko tinggi yang tidak membuahkan hasil, serta lemahnya kontrol internal sehingga ada indikasi pencatatan biaya yang tidak jelas dan dugaan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi eksekutif. Nah, yang terakhir itu ada di struktur dan kepatuhan. Struktur organisasi yang informal dan penyebaran menyulitkan pelacakan tanggung jawab. Yang terparah, tunggakan pajak FAB bahkan sudah terkonfirmasi oleh kantor pajak pada Maret 2025. Masalah internal yang kompleks ini tentu memberikan dampak yang luas kepada berbagai pihak. Untuk mengetahui siapa saja yang terdampak dan seberapa besar kerugiannya, mari kita simak penjelasan dari Matthew. Oke, terima kasih Dalva untuk waktu dan kesempatannya. Pada slide 6 ini saya akan menjelaskan krisis FAB ini cukup menyentuh banyak pihak berdasarkan analisis stakeholders. Kami membaginya menjadi dua. Yang pertama, stakeholders internal, yang dimana karyawan yang terdampak keterlambatan gaji dan ketidakpastian kerja, manajemen yang tertekan untuk memulihkan kepercayaan publik, dan pemegang saham yang harus menanggung kerugian finansial serta reputasi. Lalu yang kedua ada di stakeholders eksternal, yang dimana klien yang proyeknya tertunda, vendor yang tidak dibayar, mitra bisnis yang jadi lebih berhati-hati, kreditor dan pemerintah terkait aspek hukum,
dan ketenaga kerjaan. Media yang memperluas pemberitaan serta masyarakat yang persepsinya mempengaruhi citra perusahaan. Kemudian, kami memetakannya ke dalam power interest matrix. Yang pertama ada di high power, high interest, pengaruh besar dan terdampak besar. Yang pertama ada di direksi, pemegang saham, kreditor, dan klien utama. Selanjutnya ada di high power, low interest, pengaruhnya besar tapi kurang terdampak. Ada di pemerintah selaku pengawas. Low power, high interest, terkena dampak langsung tapi pengaruhnya kecil, yaitu karyawan dan vendor. Lalu ada di low power, low interest, ada di masyarakat umum meski berperan dalam membentuk opini publik. Sekian adalah bagian dari analisis stakeholders dan dampak krisis dari kasus FAB. Nah, oke, selanjutnya dampak krisis ini pun sangat dahsyat di sisi finansial dan operasional. Gaji puluhan agensi tertunda berbulan-bulan, vendor mendatangi kantor, layanan operasional seperti email, internet terputus, dan ada tunggakan pajak ke negara. Di sisi reputasi, FAB yang dulunya menjadi creative crown jewel kini berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola. Dampaknya juga menjalar ke klien dari berbagai industri besar. Karyawan yang mengalami pengunduran diri massal pada akhir Maret 2025 hingga investor yang terpaksa menandatangani pelepasan tanggung jawab hukum atau acquired at book charge. Oke, sekian penjelasan terhadap analisis stakeholders dari saya. Nah, menghadapi krisis multisektor seperti ini, bagaimana strategi komunikasi yang seharusnya dijalankan oleh PT FAB? Mari kita bahas bersama Putri di next slide. Terima kasih. Terima kasih Matthew. Untuk memulihkan situasi, FAB tidak bisa hanya diam. Mereka harus menerapkan strategi komunikasi krisis yang tepat. Dalam teori Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, ada 3 pendekatan utama yang kami rekomendasikan untuk FAB. Yang pertama, transparansi dan pengakuan tanggung jawab atau rebuild strategi. FAB harus mengakui secara terbuka bahwa ada masalah serius. Menurut SCCT, langkah awal pemulihan kepercayaan adalah dengan menjelaskan penyebab krisis dan langkah penyelesaiannya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, permintaan maaf dan empati. Manajemen FAB wajib menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada karyawan, vendor, dan klien. Dalam SCCT, respons berupa apology menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar mengalami penderitaan para pemangku kepentingan dan bersedia bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang terjadi. Yang ketiga, komitmen perbaikan jangka panjang, corrective action. Meminta maaf saja tidak cukup. FAB harus menunjukkan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan good corporate governance, dan memastikan masalah ini tidak akan terulang kembali. Elemen corrective action ini menjadi kunci utama untuk membangun kembali reputasi organisasi. Baik Putri, terima kasih atas penjelasannya. Berdasarkan analisis kami, berikut adalah action plan yang harus segera dilakukan oleh FAB. Dalam jangka pendek sekitar 0-30 hari, FAB dapat menyampaikan pernyataan resmi dan permintaan maaf ke semua stakeholder dengan membentuk krisis communication team khusus lalu mengutamakan komunikasi intensif ke karyawan, klien, dan vendor untuk memberikan jadwal penyelesaian pembayaran yang jelas dan transparan. Dalam jangka menengah sekitar 1-3 bulan, FAB dapat melakukan audit keuangan oleh pihak independen dengan memperbaiki sistem pengendalian internal dan mulai membangun komunikasi proaktif dengan media dan investor untuk memonitor pemberitaan publik. Dalam kurun waktu jangka panjang sekitar 1-12 bulan, FAB dapat menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yaitu dengan menyusun SOP penanganan krisis komunikasi di masa depan, serta meningkatkan transparansi penyampaian laporan keuangan untuk membangun kembali kepercayaan dalam kurun waktu yang jangka panjang. Sebagai penutup, kami menyimpulkan beberapa key takeaways penting dari kasus ini. Pertama, krisis keuangan FAB membuktikan bahwa masalah finansial akan berkembang menjadi krisis reputasi jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya,
transparansi dan komunikasi yang terbuka adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan terhadap publik. Dan yang terakhir, pendekatan strategi rebuild dalam CCT menjadi paling relevan karena menuntut adanya tanggung jawab dan langkah perbaikan secara nyata. Sebagai rekomendasi final, FAB harus fokus pada pemulihan kepercayaan melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan konsisten. Perbaikan tata kelola dan sistem keuangan tidak bisa ditawar-tawar lagi agar kepercayaan dari karyawan, klien, vendor, dan investor dapat dipulihkan untuk mendukung keberlangsungan bisnis di masa depan. Baik, sekian paparan dari kelompok kami mengenai analisis kasus FAB ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Sir Adityo dan teman-teman sekalian. Terima kasih.